Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas. Ya, pemirsa, beberapa hari belakangan ini kita dihadapkan dengan perubahan cuaca yang begitu sangat ekstrim melanda wilayah Provinsi Sumatera Utara, tak terkecuali di Kota Medan. Di mana kalau kita melihat secara seksama pemirsa, di kala siang hari, Medan selalu dilanda dengan cuaca panas yang begitu terik, namun di kala sore hingga jelang malam hari kita dilanda dengan hujan pada intensitas yang sedang dan juga lebat. Tentu hal ini membawa sejumlah kecemasan dan juga problematika di tengah-tengah kehidupan masyarakat, salah satunya yakni terjadinya bencana banjir. Lantas apa yang tengah dirasakan dari masyarakat kita terhadap perubahan iklim maupun perubahan cuaca ini, dan seperti apa pula upaya dari pemerintah dalam hal ini adalah Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Utara untuk dapat memberikan edukasi dan juga sosialisasi terhadap apa yang tengah kita alami. Bersama saya, Muhammad Azrul Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang sangat menarik dan juga epik kami persembahkan pada Anda, yakni terkait kesiapan masyarakat menghadapi perubahan iklim. Tentu kami harapkan kehadiran Anda pemirsa untuk hadir di sore hari ini bersama kami, yakni di 0811 6100 386, sekali lagi di 0811 6100 386. Dan langsung saya hadirkan kedua narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Wahyudin SPMI Com selaku Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumut. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam Bang Azril. Kabar baik Pak? Sore. Baik, Alhamdulillah. Boleh disapa terlebih dahulu pemirsa kita yang sedang menyaksikan kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI di seluruh Nusantara. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Dan pemirsa, untuk mempertajam informasi kita telah hadir pula bersama kami kepada yang terhormat Bapak Iswan Saputra MSI selaku Wadir Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore Pak Iswan. Waalaikumsalam, selamat sore juga Bang Azril. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah, kabar Boleh baik. saya persilahkan Anda untuk menyapa pemirsa kita terlebih dahulu. Selamat sore para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang ada di tempat. Semoga mendapatkan informasi yang lebih baik. Baik, terima kasih kedua narasumber kami. Dan pemirsa, sekali lagi kami ingatkan untuk tema yang sangat baik pada sore hari ini, yakni kesiapan masyarakat menghadapi perubahan iklim. Saya mengarah pertama sekali untuk membuka ruang diskusi yang sangat menarik ini kepada Bapak Wahyudin selaku Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumut. Pak Wahyudin, bisa diceritakan apa yang tengah terjadi pada perubahan cuaca kita ini di Sumatera Utara? Silahkan. Baik, seperti kita ketahui, barangkali Sumatera Utara ini kan ada beberapa tipe musim penghujan, ya. Ada beberapa tipe musim. Jadi beruntungnya Sumatera Utara itu bahkan ada yang memiliki 2 puncak musim hujan dan 2 puncak musim kemarau dalam 1 tahunnya, gitu. Jadi berbeda sekali dengan wilayah lain yang hanya memiliki 1 musim hujan, 1 musim kemarau sepanjang tahun. Artinya misalkan dalam 6 bulan itu 6 bulan musim kemarau, 6 bulan musim hujan. Tetapi di Sumut itu tidak berlaku ternyata Pak Azril. Jadi di Sumut itu ada yang memiliki sampai 4 ya. Jadi 2 kali masuk musim penghujan, 2 kali juga musim kemarau. Artinya itu terlalu kecil. Jadi selama 12 bulan kalau yang tadi 6 bulanan, ini kira-kira 3 bulanan lah, 3 bulanan ya, sekitar 3 bulan itu dia sudah berganti ke musim yang baru gitu. Ini untuk perubahannya sendiri ini Pak, apakah di awal bulan kah, di pertengahan bulan kah, atau di akhir bulan untuk perubahan-perubahan yang terjadi? Ya, Januari Juni itu pada umumnya ya hampir dasar seluruh Sumatera Utara memasuki musim kemarau ya. Baru nanti di Juli Desember itu musim penghujan. Ya, tetapi itu secara umum ya. Ada daerah-daerah yang memiliki spesifik tadi yang 2 kali puncak ya musim hujan, 2 kali puncak musim kemarau. Gitu. Oke. Lantas kalau kita mengamati ini Pak pada keadaan yang siogenya ini menjadi gambaran utama, khusus pada hari ini kita contohkan pada siang hari ini kita merasakan cuaca yang begitu panas, namun kita melihat juga di luar ini sudah keadaan mendung. Apakah ini juga untuk bisa menjadi informasi pada masyarakat bahwa memang sudah masuklah musim penghujan, begitu Pak Wahyu? Transisi ini Pak. Jadi ketika kita merasakan siang hari panas sekali,
itu pas sekali dengan data yang kita amati sepanjang tahun yang kita miliki 40 tahun ya. Dari 85 sampai 2020 sudah suhu tertinggi itu justru terjadi di bulan Juni. Ya, jadi pas sekali tadi yang disampaikan Bang Azril bahwa Juni kenapa terasa panas. Nah, tapi kenapa sorenya ada hujan gitu ya. Sore menjelang malam bahkan ada hujan. Justru kita kan mulai memasuki musim penghujan nanti di Juli ya. Inilah yang masa-masa transisi sebetulnya. Jadi masa transisi itu energi itu begitu fluktuatif ya. Fluktuatif sekali di antara Juni dengan Juli gitu ya. Baik, saya kembali beralih kepada Pak Iswan terlebih dahulu. Pak Wahidin, tahan sebentar untuk kita juga mempertajam informasi kita bahwa siogianya perubahan iklim ini telah menjadi perbincangan umum dikarenakan banyak masyarakat juga yang cemas akan terganggunya aktivitas-aktivitas mereka. Tanggapan Anda seperti apa ini Pak Iswan, khususnya bagi yang di pedesaan? Terima kasih Bang Azril. Kita bicara ini dua hal ya. Pertama adalah perubahan iklim. Yang kedua tadi yang sebagian yang ditanyakan adalah cuaca. Kalau perubahan iklim ini sifatnya harus ada kajian yang ratusan tahun. Jadi mengukurnya itu harus ratusan tahun dan dia sifatnya global, terjadi hampir ke seluruh permukaan bumi. Itu dua kata kunci penting, lama dan dia mengglobal. Nah kalau dia yang sebentar, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, itu mungkin musim atau cuaca. Nah itu yang kalau yang seperti bisa dikatakan hujan kemarau itu termasuk dari masih cuaca ya. Tapi nanti ada kecenderungannya yang dia sampai puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun itu adalah perubahan yang sifatnya iklim. Itu mungkin yang dulu harus kita pegang untuk membincangkan topik ini gitu ya. Yang kedua, tadi pertanyaannya adalah apakah ini juga sudah menjadi persoalan yang sangat urgent, teramat sangat urgent. Karena PBB, UN, itu sudah membuat lebih dari hampir 40 tahun, mereka sudah membuat satu badan atau body yang dinamakan UNFCCC. Ya, saya lupa bahasa Inggrisnya kepanjangannya, tapi sisi belakangnya adalah climate change atau perubahan iklim. Dan ini rangkaian dari KTT Bumi di Rio de Janeiro di tahun 92. Artinya sudah cukup lama dan sebelumnya juga masyarakat sipil atau aktivis-aktivis dunia seperti kami juga di Bitra Indonesia itu juga sudah mempertanyakan persoalan-persoalan bahwa perubahan iklim ini akan terjadi. Tapi sebelumnya itu masih dinamakan, kalau sekarang kan penyebabnya dinamakan gas rumah kaca. Kalau dulu efek rumah kaca istilahnya, zaman dahulu kala. Waktu masih KTT Bumi efek rumah kaca. Nah sekarang gas rumah kaca. Nanti mungkin seri-seri yang berbeda kita bisa berbincang bagaimana gas rumah kaca terjadi dan lain-lain. Nah tadi ditanyakan lagi misalnya setelah PBB itu punya satu badan tersendiri, lalu mereka salah satu isu di dunia yang badan ini punya putaran konferensi tahunan namanya COP atau COP atau bahasa Indonesia konferensi para pihak. Para pihak ini maksudnya adalah semua negara yang sudah berkomitmen terhadap penurunan dampak iklim atau penurunan gas rumah kaca ini yang diakibatkan oleh pelepasan karbon. Ya, yang terjadi adalah pemanasan global. Peristiwanya adalah dan ini ratusan tahun tadi ya, perlu diingat ratusan. Nah, jadi putaran tahunannya itu ada namanya COP dan bukan salah satu tapi yang satu-satunya yang terpenting adalah UNFCCC dengan COP ini putaran tahun konferensi tahunannya ada di situ. Nah ini juga yang membuat indikator bahwa bagi PBB sendiri pentingnya pemanasan global ini. Nah mereka juga membuat sebuah kelompok ilmuwan yang tergabung dalam satu, mereka menyebutnya kampus di dalam satu badan namanya IPCC, lembaga risetnya untuk pemanasan global atau perubahan iklim ini. Saya sudah membaca dulu, pernah diterjemahkan lebih dari 20 tahun yang lalu soal satu riset yang dikeluarkan oleh IPCC ini yang menyatakan kalau naiknya suhu di atas 2,5 derajat itu buah mulai kecil-kecil, kecentet. Kalau sudah di atas 3,
nggak bisa buah lagi. Nah ini mengerikan. Saya sekarang searching di internet misalnya hasil riset ini sudah tidak bisa ditemukan lagi. Karena ini bisa menggelisahkan penduduk bumi, ternyata bisa jadi chaos. ini ya Pak ya? Se-urgent itu. Ini nanti ini kan jutaan sisi ya kalau kita bicara pemanasan global. Ini baru satu contoh. Dan sekarang mohon mungkin Bang Azril juga diamati di sekitar rumah dan lain-lain, tandai buah-buahnya. Saya mendapatkan hampir semua buah bermasalah. Ya, misalnya mangga yang sudah kecil-kecil. Dan itu saya rasakan juga Pak. Bahkan di dekat saya juga rambutan juga yang awalnya dia ini besar. 2 tahun terakhir kecil-kecil. Itu saya sangat mengaitkan dengan riset yang pernah saya baca sebelumnya yang sekarang. Jadi ini betul begitu mengerikan. Jadi 2 tahun lalu kami juga riset di Langkat soal pertanian padi. Itu ternyata pemerintah Langkat di data di BBS-nya yang publish di website itu memunculkan 57,2% pertanian pangan padi Langkat anjlok, jatuh. Artinya lebih dari separuh. Dan ini kami juga keluarkan sampai ke nasional, tapi belum ada yang begitu gelisah akan ini. Nah, data ini kami sinkronkan dengan kami riset kecil secara partisipatif, riset PRA iklim namanya, di satu desa saja di Langkat. Ini angkanya sama. Angkanya sama. Padahal tahun itu juga tidak ada pergerakan lahan di Langkat. Artinya tidak ada konversi. Memang tahun itu ada COVID. Ada COVID artinya aktivitas pertanian juga terganggu di pertanian. Tapi setinggi itu saya tidak yakin. Karena di desa. Sebentar Pak Iswan, tadi Anda mengatakan salah satu yang Anda lakukan adalah di Kabupaten Langkat begitu ya? Satu desa untuk mengkonfirmasi terhadap Kabupaten Langkat dan juga sejumlah kabupaten-kabupaten lainnya, ini kan letak geografisnya berbeda. Apakah juga terjadi juga problematika yang sama? Hampir sama, tapi yang kami melakukan riset ini di Langkat. Jadi yang kami istilahnya berani mengeluarkan datanya adalah di Langkat. Dan 8 tahun terakhir setelah dirata-ratakan mereka cuman memanen 1 kali 1 tahun. Itu sisanya pada produksi gagal. Apa saja Pak? Yang padi kami doang. Riset padi. Sisanya gagal. Artinya mereka coba nanam, mereka coba semai. Begitu mereka sudah mau pindahkan ke sawah, ke lahan, ternyata saat musim hujan seperti yang dibilang oleh Pak Wahyudin tadi, itu waktu mereka mau pindahkan lahan banjir. Dan banjirnya selama 8 tahun terakhir ini makin meluas, makin tinggi genangannya, dan makin lama masa surutnya. Jadi mereka bisa bersemai 3-4 kali dan gagal-gagal terus, nggak bisa dipindahkan persemaian ini ke lahan. Begitu juga saat musim kemarau, gangguannya sama. Mau pindah tidak ada air. Artinya bisa dikatakan pembekalan yang sangat penting berupa edukasi dan juga sosialisasi ini sangat penting kepada masyarakat kita, khususnya dalam profesi petani. Begitu ya Pak Iswan? Saya mau tambahkan sedikit aja, secara kasar angkanya, yang petani tadinya panen 2 kali dalam setahun, jadi sekali 8 tahun terakhir, itu sama dengan angka kabupaten yang keluarkan 57,2% gagal. Baik, tahan kembali Pak Iswan dan juga Pak Wahyudi. Ini it is very such crucial moment for us to discuss this, and then we try to get back with you pemirsa. Kita akan hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa. Ya, pemirsa, perubahan cuaca ataupun perubahan iklim ini sangat dinamis dan masyarakat perlu ketahui untuk menjadi antisipasi dalam melakukan berbagai hal, khususnya ini di outdoor. Saya kembali ke Pak Wahyudin selaku Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Utara, di mana kalau kita ingin membuka kaitan terhadap pemahaman masyarakat ini, apa yang menjadi upaya dari pihak-pihak terkait ini, khususnya Bapak, untuk bisa memberikan sosialisasi yang masif dan juga edukasi terkait perubahan iklim yang mau tidak mau ini akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Pak Wahyu, silahkan. Baik, yang pertama tentunya terima kasih TPRI ini sudah mengundang kami. Ini kan salah satu bentuk diseminasi juga ya, sehingga apalagi kalau misalkan masyarakat banyak menonton, ini terbantulah kegiatan kami untuk bisa mendistribusikan informasi ini kepada masyarakat. Terus kami juga tentunya tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat kalau pihak lain juga tidak menerima manfaat dengan keberadaannya BMKG ini gitu ya. Hampir semua lah barangkali semua sektor pemerintah ya, di Sumatera Utara maupun di Indonesia
itu kan pasti tergantung dengan informasi iklim yang kita miliki ya. Dan di Sumut ini juga banyak Pak, tentunya dari kebencanaan, misalkan kita ada BPBD ya, terus juga tadi Pak Iswan juga bercerita tentang pertanian. Kita juga tentunya dengan para petani ya, dari mulai hilir ya petaninya maupun pemangku pemerintahnya, misalkan dinas hortikultura tanam pangan ya Pak. Betul ya. Bahkan BMKG juga di Sumut kerjasama dengan Bank Indonesia terkait inflasi ya, karena inflasi juga mempengaruhi komoditas dan itu juga dipengaruhi oleh iklim. Saya kira bahkan yang paling terasa barangkali dengan masyarakat kegiatan kami itu adanya program sekolah lapang iklim. Ya, sekolah lapang iklim itu adalah kegiatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat terkait pemberian pemahaman kepada masyarakat bahwa satu sisi memang kita sudah mengalami yang namanya perubahan iklim, tetapi di sisi lain kita juga ingin masyarakat itu bisa melakukan kegiatan adaptasi maupun mitigasi terhadap perubahan iklim itu sendiri gitu. Nah, walaupun mungkin kegiatan sekolah lapang iklim itu harinya cuma 1 hari, tetapi saya kira di Sumut bisa dilakukan dengan masif. Artinya, sekolahnya ini masyarakat yang datang atau dari pihak Bapak yang datang ke sekolah? Ada 3 kategori ya, mungkin yang di BMKG lakukan. Yang pertama TOT ya, Training of Trainer, itu antara kami ya internal. Terus yang kedua kami dengan pihak penyuluh, Dinas Pertanian ya yang memiliki penyuluh itu. Baru yang terakhir kita dengan petani langsung. Jadi kalau dengan petani langsung, dan sekarang juga kami sedang gagas dengan timnya Pak Iswan di Bitra, Yayasan Bitra. Jadi di Simalungun kemarin ya itu juga salah satu bentuk literasi iklim kepada masyarakat gitu ya, karena tadi bahwa ini sudah terjadi. Bahkan jangan sampai tadi ada yang buah misalkan sampai kecil, masyarakat kaget gitu kan. Oh ini kok pengaruhnya apa gitu. Bisa saja mungkin ke depan itu nanti ada pengaruh-pengaruh lain ya dari pengaruh dari perubahan iklim itu sendiri. Oke, sejauh ini artinya sudah banyak sekali memang yang dilakukan dari pihak terkait ini, dalam hal ini adalah Bapak sendiri selaku Kepala Stasiun Klimatologi kelas 1 Sumatera Utara ini untuk dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Pak Wahyu, tadi ada beberapa poin yang saya catat terkait tentang adaptasi dan juga mitigasi iklim. Itu bisa diceritakan kepada masyarakat Pak terkait komponen-komponen dalam hal penyampaian adaptasinya dan juga mitigasi iklim yang Anda lakukan sendiri dan juga tim Anda seperti apa? Mitigasi itu kan kegiatan yang yang kita lakukan sebelum atau ketika sedang berlangsung pun gitu ya. Jadi kita punya data, misalkan Sumut itu Januari Juni itu musim kemarau ya, secara umum ya garis besar, baru nanti Juli Desember musim penghujan. Jadi apa yang harus dilakukan ketika di musim kemarau, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau petani ketika di musim penghujan. Tadi jangan-jangan ya mungkin nanam padi itu di musim penghujan gitu ya, karena ada pemahaman masyarakat dulu gitu kan, kalau misalkan wah ini banyak air misalkan gitu kan, emak ini biasanya ya Pak banyak air, gitulah harus mulai nanam gitu. Nah, dengan adanya data yang dimiliki, yang BMKG catat dari awal, misalkan, apakah itu bisa memandu masyarakat untuk memulai kapan nanam sampai dengan pasca panen gitu. Kita lihat dari, kalau dulu mungkin ada istilah kalender tanam ya, terus ada juga pola tanam dan tertib tanam. Itu mengacu kepada curah hujan yang ada. Itu baru sisi unsur satu. Nah, yang kedua adalah kalau tadi mitigasi ya mungkin ini adaptasi. Adaptasi itu kan penyesuaian Pak, penyesuaian dengan perubahan iklim yang ada misalkan. Apa yang harus kita lakukan? Ya saya kira banyak ya, instansi terkait sudah melakukan. Misalkan dulu BSIP ya atau BPTP dulu, dia melakukan kegiatan benih yang tahan terhadap perubahan iklim, barangkali dengan teknologinya yang ada gitu kan. Instansi lain juga saya kira sama ya, ketika menghadapi terjadi adaptasi itu apa yang harus dilakukan ya. Nah termasuk juga barangkali panen, apakah bisa panen itu sepanjang tahun harus padi misalkan, apakah boleh kita selang-seling padi palawija padi disesuaikan dengan kondisi curah hujan yang ada gitu. Itu kan salah satu bentuk adaptasi. Atau mungkin kegiatan lain yang tidak harus kita paksakan harus di situ. Ya kalau tadi mungkin padi ketika musim petani, ketika musim kemarau itu kan mungkin mereka ini harusnya tanam padi. Tapi kita sesuaikan.
info BMKG ini apa untuk bulan ini gitu. Oke, terkait info BMKG ini Pak, kalau masyarakat yang aware ini kan begitu banyak sekali platform-platform digital yang telah diberlakukan. Seperti halnya saya, kalau saya melakukan kegiatan itu saya melihat dari BMKG infonya itu dari Instagram sendiri. Itu sering disosialisasikan tidak Pak kepada masyarakat sendiri? Ya, saya kira sering Pak. Bahkan ketika kita di kegiatan internal kita sendiri dengan pihak luar ya, katakanlah tadi petani ataupun stakeholder yang lain, kita sampaikan bahwa info BMKG itu bagi kami adalah upaya untuk mendekatkan antara BMKG dengan masyarakat gitu. Yaitu terutama barangkali untuk memonitor kondisi cuaca ya, untuk cuaca. Karena termasuk juga di situ ada juga nanti tentang kebencanaan, Pak. Bahkan wilayah-wilayah yang terprediksi daerah rawan banjir itu juga ada di info BMKG ya, di info BMKG. Nah, ini bahkan besok ada kegiatan ya Pak untuk nah, sosialisasi. iya, jadi banyak Pak kegiatannya, mungkin insya Allah besok dengan RRI lah. Tandem lagi dengan Pak Iswan juga gitu kan. Di acara yang sama jam 3 sore. Gitu. Tapi ada pesertanya mahasiswa sampai 60 orang. Artinya kesiapan masyarakat kita ini selalu di backup dari pihak-pihak terkait, begitu bisa dikatakan ya Pak Iswan dan juga Pak Wahyudin. Terima kasih, tahan kembali Pak Wahyudin, sangat menarik sekali, dan saya coba kembali ke Pak Iswan sendiri. Kalau kita berbicara tentang perubahan iklim ini, bagi saya dan juga saya mewakili masyarakat ini sangat-sangat perlu sekali kita ketahui Pak. Apa yang menjadi dampak dan juga penyebab terjadinya perubahan iklim, mungkin secara global dan juga secara kecilnya Pak? Saya mungkin berangkat dari penyebab dulu ya. Nah, penyebab ini juga kalau perubahan iklim itu penyebabnya juga tidak dalam waktu dekat, setahun langsung terjadi. Ini juga ratusan tahun. Jadi yang paling besar penyebabnya adalah sebetulnya pelepasan karbon ke udara atau CO2 ya. Pelepasan karbon. Ada banyak jenis yang dilepaskan ini, ada juga metan, ada yang lain-lain, tapi sebetulnya supaya lebih simpel, lebih enak gitu membincanginnya adalah karbon. Makanya ukurannya, satuannya adalah karbon equivalent atau CO2e. Equivalent itu sejenis karbon yang dilepas ke udara yang lain, yang setara gitu. Kira-kira kayak metan itu disetarakan aja lah supaya gampang mengukurnya. Nah, ini ya yang dari aktivitas-aktivitas manusia di bumi itu yang melepaskan karbon ke udara. Bahkan ya kita tahu ya secara umum ada pabrik, ada industri, ada asap pesawat, ada bahkan dan lain-lain. Bahkan saya juga baru 2 tahun terakhir tahu bahwa genangan air sawah yang luas itu saat menguap, penguapan terjadi, sekian persen itu adalah pelepasan karbon. Nah, ketika karbon ini sudah mengumpul di batas atmosfer ke permukaan bumi, atmosfer sampai ke permukaan bumi sudah mengumpul, maka inilah yang terjadi yang dinamai dengan efek gas rumah kaca atau pemanasan di permukaan bumi itu terjadi karena sinar matahari masuk. Setelah masuk, kalau misalnya karbon tidak menumpuk di dalam atmosfer, maka dia bisa keluar lagi dari atmosfer. Tapi karena di sini ada tumpukan tebal yang kita tidak bisa lihat secara kasat mata, gas itu menumpuk, maka dia menghalangi ini untuk lepas ke luar angkasa, dia balik lagi ke permukaan bumi. Maka kita akan kegerahan. Itu ibarat misalnya kayak kita dalam mobil, tidak ada AC. Itu semakin panas, sudah jalan panas, kita tidak berada dalam kaleng. Jadi panas yang dalam mobil terperangkap, dia mau keluar, jendela kita tutup, makin panas lagi. Kira-kira begitulah posisi penyebab kenapa pemanasan global ini terjadi. Lalu pertanyaannya adalah apa dampak-dampaknya? Dampaknya cukup mengerikan. Tapi ini memang saya tidak tahu, UN atau PBB tidak mau mengkeluarkannya ya. Dampak-dampak kecil misalnya yang tadi soal buah makin mengecil dan ketika itu sudah dirasakan oleh masyarakat sekarang? Sekarang kami tadi berbincang dengan Pak Wahyu itu sudah 1,2 naik. Sepanjang setelah masa revolusi industri. Setelah masa manusia mulai membuat industri yang begitu bertumbuh di bumi. Kira-kira gitu. 1,2. Kalau untuk 1,2 lebih bahkan, kalau untuk mencapai kedua derajat, itu kan hal yang nggak terlalu lama.
Di Brastagi misalnya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut yang lalu kami berbincang satu desa, mereka bilang bahwa di Brastagi yang tidak pernah ada demam berdarah dan memang tidak anunya, bukan endemiknya di sana demam berdarah. 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir sudah muncul penyakit demam berdarah. Ya, kejadian COVID kemarin kan ada banyak berseliweran isu ya. Intinya bahwa hewan-hewan di hutan itu, yang hutannya sudah tertebangi itu, dan mulai makin panas, mereka lepas bersentuhan dengan manusia. Akibat terjadi pembakaran hutan, ada katakan seperti itu. Pembakaran hutan, terus panas, di hutan mulai panas, nggak dingin lagi dan lain-lain. Mereka lepas. Kemarin ada isu yang katanya orang makan kelelawar, makanya itu walaupun itu isu, tapi inti terjadinya COVID itu mungkin dasarnya adalah seperti itu ya. Jadi itu dia. Nah, akibat-akibat besar yang lain, ketika suhu bumi terus saja memanas, bahkan saya baca di satu referensi tahun 2010 bulan Mei di Mohenjo-daro, salah satu gurun di Pakistan, itu pernah terjadi suhunya 70,5 derajat. Bayangkan 70,5 kalau kita bawa telur itu di satu batu di gurun itu, kita langsung satu menit kemudian udah jadi telur dadar, kita bisa makan. Tapi kebetulan memang di situ itu tidak ada manusia tinggal karena gurunnya memang panas. Tapi di waktu yang sama, persis tahun yang sama, bulan yang sama, itu di India 4.300-an orang itu meninggal karena kepanasan. Kalau 2010 kita pernah dengar berita orang semua ke wahana air mandi karena kepanasan nggak tahan itu. Nah, yang lain lagi, pulau-pulau kecil akan tenggelam semua. Karena permukaan air laut naik. Kemarin saya ada undangan minggu lalu di Belawan, di Sicanang. Mau masuk ke Sicanang itu robnya sudah tinggi dan sampai sore saya pulang undangan belum surut juga. Saya mesti mengambil jalur-jalur alternatif yang juga tenggelam tapi rendah. Tidak setinggi jalan utama. Nah, pulau-pulau kecil ini juga yang ini tenggelam akibat mencairnya es di kutub. Di 2 kutub yang juga begitu tinggi. Ada prediksi misalnya kalau naik aja 5 meter misalnya, itu akan mengungsilah sekitar 400 juta orang. Artinya masyarakat akan kehilangan tempat tinggal. Kehilangan tempat tinggal. Secara sederhana seperti itu ya Pak? Kehilangan tempat tinggal. Dan ada banyak penyebab-penyebab yang lain lagi, varian-varian yang lain, yang kita nggak terlalu ngeh bahwa ternyata penyebabnya iklim, perubahan iklim. Bulan lalu ada 2 kejadian kecelakaan pesawat yang turbulensi hebat. Ingat ya, yang dari saya lupa Belanda atau Inggris ke Malaysia, ke Singapura, dan ada satu lagi, itu penyebabnya adalah badai di udara yang meningkat karena kelembapan suhu udara di udara yang semakin tinggi. Itu menyebabkan badai, dan beberapa teknis mungkin Pak Wahyu yang lebih tahu, tapi ternyata itu penyebabnya adalah perubahan iklim. Artinya begitu sangat luar biasa sekali dampak ataupun penyebab yang perlu kita ketahui terhadap hadirnya perubahan iklim sendiri. Pak, mungkin ini pertanyaan yang mewakili juga dari masyarakat. Ini terjadinya perubahan iklim ini memang benar-benar atas keadaan alam atau bisa diikut campurkan ulah tangan manusia, Pak? Nah, itu dia yang ini sebetulnya mengerikan. Kalau kita kaji sebetulnya, kita baca bahan-bahan juga hasil riset-risetnya IPCC sebagai kampus untuk iklimnya PBB juga, sebetulnya ini adalah ulah tangan manusia. Persentasenya besar, mungkin 90 sekian persen ulah tangan manusia. Tapi kan tadi kalau kita bicara perubahan iklim itu sifatnya harus global, tidak boleh lokal. Kalau lokal, hujan, banjir itu masih musim cuaca dan bukan iklim, bukan iklim. Tapi iklim itu adalah global ya. Nah, yang lebih memprihatinkan adalah dari global ada tekanan seperti ini. Perubahan iklim ini yang bakalan terjadi dan ini sekarang sudah terjadi, sudah kita rasakan. Cuman mungkin ya etiknya tidak boleh digembar-gemborkan secara kasar karena mungkin akan membuat kegelisahan penduduk bumi gitu ya. Di lain pihak, di tingkat masyarakat sendiri, yang kami juga sudah Pak Wahyu sudah melihat ke Simalungun, ada misalnya sumber-sumber daya tanah, lahan pertanian yang juga mereka sudah tidak punya yang luas, jadi tergerus. Sumber airnya sudah mengering,
Bukan mengering, memang ada debit air yang berkurang secara alami. Tapi yang masih ada itu jadi rebutan antara perusahaan air minum dengan air yang harus mengalir ke sawah petani dan menjadi kebutuhan air bersih petani. Dan persentasenya yang ke petani ini kecil. Jadi dari atas secara global ada tekanan yang begitu hebat. Dari bawah, dari lokal itu baru 2 contoh ya. Ada banyak contoh yang bisa dicontohkan, juga ada tekanan. Sehingga sekarang kemarin angka di beberapa desa yang kita coba catat, 70% petani di satu kecamatan di Simalungun itu beralih ke jagung. Tanam jagung. Ingat, kalau Bitra ini perjuangannya adalah perjuangan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan ya. Jadi kalau jagung itu tanaman industri. Hasilnya itu dijual ke pabrik pakan ayam, ini itu dan lain-lain. Kita pingin, dan kita bersama masyarakat tentunya, bukan hanya kita, masyarakat tetap tanaman pangan yang untuk makan kita bersama ini. Itu kira-kira. Baik, artinya gambaran sudah diberikan dan juga diseminasi informasi dan penguatan pengetahuan terhadap perubahan iklim ini sudah diberikan. Lantas dari masyarakatnya sendiri, bagaimanakah upayanya? Sesaat lagi kami akan antarkan untuk Anda pemirsa. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas dengan tema kesiapan masyarakat menghadapi perubahan. Tadi diseminasi informasi dan penguatannya telah dilakukan dari pihak-pihak terkait. Nah, ini upaya dari masyarakat kita ini sendiri perlu tidak untuk menghadapi perubahan iklim dan gejolak apa saja mungkin yang mereka tengah hadapi nih, Pak Wahyu? Silahkan Pak, perlu tidak masyarakat kita untuk berperan Pak? Kalau dari Bapak kan sudah masif kali nih. Ya, saya kira harus dari semua sisi gitu ya. Jadi kami juga tidak bisa memaksakan kalau masyarakat sendiri belum sadar. Saya kira semua sisi harus ikut terlibat lah. Jadi upayanya program kita berjalan dengan betul dan masyarakat juga bisa terbantu dengan fenomena yang ada sekarang ini gitu. Mereka juga sebetulnya sudah mulai ya, banyak juga Departemen Lingkungan Hidup Kehutanan, mereka juga ada namanya Desa Proklim kalau nggak salah, ya, program di desa-desa dan juga banyak ya. Mungkin salah satunya juga Pak Iswan juga itu upaya dari pihak lain ya, dari Pentahelix, dari NGO untuk bisa menyadarkan masyarakat. Ya. Saya kira banyak ya. Bahkan masyarakat sendiri ada memang yang memang peduli gitu ya, ada yang peduli, tetapi mungkin jumlahnya tidak begitu banyak. Kami kalau sekolah lapang iklim satu sesi saja hanya 50 orang, mungkin kalau setahun cukup 200. Kita memang belum terlalu lama. 200 orang, mungkin ditambah kami misalkan punya program sudah 10 tahun, baru 2.000 ya, mungkin 2.000 orang gitu. Nah itu, jadi semua pihak saya kira harus berperan aktif ya, punya peranan aktif dalam hal ini. Baik Pak Wahyu, kalau Anda bisa mencontohkan salah satu bentuk peranan aktif dari masyarakat untuk bisa antisipasi terhadap perubahan iklim ini seperti apa Pak? Salah satunya, apakah kita melihat banyak ini di pedesaan masyarakatnya ini tidak aware terhadap pembakaran sampah yang mereka dekat dengan lahan yang seharusnya ini dijaga gitu Pak? Apakah ini juga menjadi bahan yang bisa kita informasikan pada masyarakat? Salah satu contoh barangkali di Samosir itu ada petani tanggap terhadap kebakaran hutan dan lahan. Ya, dan itu memang dibentuk oleh Dinas Perkebunan kalau tidak salah. Jadi mereka ada satgas di daerah gitu. Nah itu juga mereka tahu tuh di kalender kebencanaan bulan sekian itu kering. Mereka siap-siap sampai ke atas ya, mungkin ke arah di daerah Harian Boho ya, daerah atas itu mereka siap-siap untuk antisipasi kalau hutan itu terbakar gitu. Itu juga salah satu bentuk partisipasi masyarakat gitu ya terhadap isu-isu yang tadi ya. Saya kira itu Pak. Artinya kesiapsiagaan masyarakat ini sudah bisa dikatakan benar-benar siap ya Pak untuk menghadapi perubahan iklim ini kalau dari Pak Wahyu sendiri? Ada sebagian ya kelompok masyarakat yang memang peduli gitu. Tetapi mungkin kalau dihitung dari jumlah saya kira banyak yang cuek juga bisa dikatakan ya Pak ya? Iya, betul. Baik, sebelum ke Pak Iswan saya masih berbicara dengan Anda Pak Wahyu. Kalau kali kita sudah berbicara bahwa banyak hal yang terganggu atas terjadinya perubahan iklim ini, salah satunya yakni sektor pertanian. Ada lagi sektor-sektor yang mungkin terganggu atas aktivitas-aktivitas mereka jika perubahan iklim ini terjadi?
Saya kira hampir semua Pak menyentuh. Ya. Jadi katakanlah energi ya, energi terbarukan misalkan. Energi itu kan apalagi Sumut punya mikrohidro misalkan. Nah itu kan juga tergantung debit air. Debit air tergantung dengan hujan. Kalau perubahan iklim pasti ada hubungannya ke sana. Terus yang kedua tadi sektor ekonomi ya. Ekonomi terkait dengan inflasi daerah misalkan, kenaikan harga, dan itu juga terpengaruh oleh tadi cuaca atau iklim yang ada ya. Terus juga tadi Pak Is juga menyampaikan DBD ya, kesehatan. Berarti sektor kesehatan juga terpapar sekali Pak gitu. Dengan semakin hangatnya di wilayah tertentu yang dulunya dingin, nah nanti DBD itu bisa sampai ke sana juga gitu. Oke. Iya. Baik, saya kembali ke Pak Iswan terkait tentang upaya dari masyarakat ini haruslah berperan aktif Pak, tidak hanya dari pihak-pihak terkait yang dapat mewujudkan untuk bisa mengantisipasi adanya perubahan iklim ini. Anda melihat sendiri upaya dari masyarakat yang sangat masif ini seperti apa untuk bisa mengikut sertakan pemahaman mereka terhadap dari pemerintah yang ada? Ya kalau inisiatif-inisiatif seperti misalnya dari teman-teman civil society, dari teman-teman NGO itu memang cukup ya, tapi kan apalah daya tangan NGO ini kan hanya paling punya staf 15 orang, lalu cuman menjangkau beberapa puluh desa, kan sekitar gitu. Di desa juga mungkin yang disentuh adalah kelompok ya, kelompok tani 30 orang dan lain-lain. Setelah di pemerintah melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu justru lebih besar, lebih masif ya, karena di sana juga banyak seperti yang dibilang Pak Wahyu tadi, misalnya ada desa proklim. Kita juga desa-desa dampingan Bitra yang sudah bisa masuk kategori desa proklim itu ya masuk, kita daftarkan untuk desa proklim supaya menyemangati mereka untuk supaya sangat sensitif dan perhatian terhadap perubahan-perubahan iklim ini. Kalau pertanyaannya misalnya dampaknya seperti apa? Hampir semua memang terdampak kehidupan. Sektornya maksudnya Pak? Ya, semua sektor dan bahkan dalam posisi yang tidak bisa dicegah lagi, makanya PBB mematok 1,5 atau memang udah nggak bisa, betul-betul nggak bisa, 2,5 lah paling tinggi. Kalau 2,5 nggak bisa diatasi, maaf cakap, kita nggak tahu kehidupan kita seperti apa. Jadi semua itu maksudnya bumi juga bisa mengering menjadi planet membara, terus lalu mati menjadi batu, kira-kira gitu kalau mau lihat siklus siklusnya secara umum dari apa yang terjadi akibat dari itu semua. Jadi semua sih terdampak. Nah, kalau upaya memang cukup banyak upaya dilakukan di masyarakat, tapi mungkin masih bisa dibilang kecil-kecil ya. Kalau Bitra misalnya sejak belum bicara isu iklim, Bitra memang sudah bicara soal pertanian organik. Pertanian organik ini kan tidak pakai bahan kimia, tidak pakai pestisida kimia, di mana pupuk kimia ketika dia ditebarkan dan berkontraksi, dia juga menguapkan karbon. Tadi kita sudah membahas soal hamparan air juga menguapkan karbon dan lain-lain. Terus bisa juga digunakan misalnya model-model pertanian cerdas yang juga organik juga, misalnya dengan air yang secukupnya. Ada orang di kampung bilang air nyemak-nyemak, nah gitu kan, secukupnya dikeringkan, terus diairin lagi, dikeringkan, jadi hamparan tidak anu. Dan ada banyak upaya-upaya kecil di kampung-kampung termasuk menangani sampah. Dan kita juga sudah mendorong hanya beberapa desa baru itu membuat perda untuk pengelolaan sampah di desa. Karena sampah di desa ini bukan hanya mengotori misalnya aliran air dan lain-lain, tapi juga mengganggu proses-proses irigasi di persawahan, sehingga kadang-kadang tertutup, tumpah dan lain-lain, sementara gotong royong budayanya sudah nggak ada dan lain-lain. Begitu juga upaya-upaya kecil yang lain semua yang terkait dengan bisa mengurangi climate change ini, perubahan iklim ini, itu memang dilakukan, tapi memang perlu ada satu gerakan yang lebih masif, besar lagi, lebih besar gitu. Itu makanya sangat diperlukan misalnya kesadaran media mainstream seperti TVRI misalnya dan lain-lain lebih banyak mengangkat isu-isu ini supaya orang
lebih aware menyadari terperangah, begitu akibatnya, dan lalu lebih aware dan mulai berbuat dari dirinya kecil-kecil. Mulai berbuat dari dirinya yang kecil-kecil, minimal sampah dulu kalau nggak bisa yang lain dan lain-lain. Itu yang mungkin menjadi sangat perlu ya. Begitu juga misalnya kita semua yang punya medsos, mulai pelan-pelan kampanye di medsos itu soal bagaimana perubahan iklim ini bisa ditekan, kenaikan suhu ini tidak sampai ke, sebetulnya kalau menurut saya ditanya misalnya idealnya adalah 1,5. Tapi PBB kan juga memikirkan banyak hal termasuk industri dan lain-lain, sehingga kalaupun misalnya tidak bisa juga, udahlah 2,5 lah. 2,5 derajat itu batas air. Kalau di luar itu udah mulailah. Kita sekarang aja ini misalnya studio kita sangat ber-AC dan lain-lain, tapi saya biasanya nggak pakai jaket ini langsung agak demam sedikit kena AC gitu. Ini saya pakai kemeja biasa aja tanpa lapis masih tahan misalnya. Ini juga hal yang, tapi ini cuaca ya, ini musim ya, bukan iklim yang ratusan tahun tadi. Baik, saya kembali ke Pak Wahyudin dan juga kita kaitkan terhadap Suyogenya ini, kita akan menghadapi terhadap perubahan anomali iklim seperti La Nina ya Pak. Ini juga menjadi harus kewaspadaan kita. Bisa diceritakan pada masyarakat Pak, transisi dari El Nino menjadi La Nina ini apa penyebab dan juga dampak yang akan dirasakan? Ya, El Nino La Nina sendiri itu kan bukan bahasa kita ya, tapi mungkin sekarang kita udah familiar mendengar itu, karena sebetulnya itu kan fenomena yang terjadi di ekuator sana, di Peru ya. Jadi El Nino itu adalah sebetulnya nama anak kecil katanya. Jadi pembawa keberuntungan terhadap nelayan karena dia panen ikan yang begitu banyak, masif. Jadi dinamailah si El Nino gitu kan. Dan itu sebetulnya di sana terjadi kekeringan, panen ikan di kita, implikasinya di Indonesia kemaraunya yang memang ketika memasuki musim kemarau ditambah lagi beberapa bulan berikutnya tambah panjang gitu, tambah panjang. Nah, kalau kebalikan dari kekeringan tadi munculnya La Nina, ya La Nina. La Nina juga demikian. Biasanya anggaplah di kita nih 6 bulan musim penghujan ya, bulan basah misalkan. Tapi tiba-tiba kok bukan 6 bulan lagi. Ada 7 bulan, 8 bulan atau 9 bulan. Ada penambahan makin panjang, ada penambahan bulan basahnya gitu ya. Nah itu mengakibatkan tentunya tadi setelah kekeringan dampaknya apa? Kan tadi berkurangnya air misalkan ya. Terus kalau dampak kurang air mungkin ada implikasi ke masyarakat apa ya? Tadi bisa jadi konflik ya karena kurang air dan sebagainya, tidak mendapatkan air bersih misalkan. Terus yang kalau kebanyakan hujan ataupun La Nina itu kita khawatirkan adalah munculnya bencana-bencana hidrometeorologi. Seperti bencana banjir ya Pak? Banjir yang bisa, berikut lagi selain itu juga longsor juga, yang disebabkan oleh air juga gitu kan, ketika lahan. Baik Pak Wahyu, untuk kita sudah menghadapi La Nina sendiri, bencana hidrometeorologi ini seperti bencana banjir dan juga longsor ini menjadi hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam aktivitas kita. Ada pemetaan khusus Pak tidak untuk daerah-daerah yang banjir ini? Jadi kita kebencanaan itu di institusi pemerintah ada BPBD Sumut. Jadi Sumut itu sudah punya kalender bencana. Jadi sama-sama. Jadi mereka melihat kapan itu terjadi bencana. Nah kami melihatnya ketika terjadi bencana itu pada bulan apa? Pada bulan apa yang disebabkan oleh curah hujan. Misalkan lah satu unsur saja, curah hujan misalkan. Curah hujan apakah ini masuk musim kemarau atau hujan apa tidak? Mereka kan punya ini kebakaran lahan. Nah nanti di musim penghujan daerah mana yang paling sering terpapar banjir misalkan atau daerah longsor ya, daerah longsor. Itu ada namanya kalender kebencanaan. Baik Pak Wahyu, mengingat waktu kita juga sudah sedikit, saya ajak kepada kedua narasumber ini menjadi informasi tambahan lagi apa yang perlu untuk didapatkan dari masyarakat kita terhadap perbincangan yang sangat hangat ini. Singkat dan padat, saya mulai dari Pak Iswan. Ya, saya kira saya mengulang yang tadi ya, ada proses-proses penyadaran yang masif dari semua pihak, karena isu perubahan iklim ini ketika kita diseminasi ke masyarakat itu masih menjadi isu yang cukup elitis. Jadi tidak seperti orang ditampar. Kalau tampar langsung sakit di pipi misalnya begitu. Ini enggak. Jadi sulit untuk mendiseminasinya secara
cepat, sehingga perlu upaya-upaya masif untuk itu, supaya upaya pencegahannya itu muncul dari semua pihak. Baik Pak Wahyudin, singkat dan padat, apa yang menjadi informasi tambahan kita? Ya, saya kira musim kemarau, musim penghujan itu kan akan selalu muncul ya, akan ada, karena ini adalah perputaran musim dari musim ke musim. Jadikan itu, jadi hadirkan itu untuk jadikan prediksi iklim kita untuk referensi antisipasi ya. Baik tadi antisipasi kebencanaan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tentang dampak perubahan iklim, ini kan sudah berjalan dan sudah kita rasakan. Jadi gunakan informasi perubahan iklim untuk melakukan kegiatan mitigasi gitu ya. Baik, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Pak Wahyudin selaku Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Utara, dan tadi juga disusul dengan Bapak Iswan Saputra MSI selaku Wadir Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia yang telah memberikan banyak informasi dalam Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas pada sore hari ini dengan tema kesiapan masyarakat menghadapi perubahan iklim. Semoga menjadi corong informasi yang sangat masif untuk akan hal ini. Saya ucapkan terima kasih, dan pemirsa pastikan Anda selalu menyaksikan Sumut Menyapa Kupas Tuntas pada hari Senin yang akan datang. Saya Muhammad Nasution pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.